Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam pemirsa dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi pemirsa dengan kami dari tim Santri Brawetan. Di sini di Padepokan kita mau menguak pemirsa kejadian kemarin gempa dahsyat yang terjadi di dekat Pulau Madura. Kita mau menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tersebut dan pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada khususnya bangsa manusia atas kejadian tersebut pemirsa. Langsung saja bisa melalui organisasi bisa sebagai mediator, Bapak Jumono sebagai navigator. Monggo silakan Bapak Jumono. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta tolong dihadirkan gaib yang menyebabkan gempa di sekitaran Madura tadi malam yang berkekuatan 6,5. Saya minta tolong gaib yang tahu tentang gempa itu, gaib yang asli penyebab gempa tadi malam. Tak tolong mereka dihadirkan. Allah, mohon hadir. Allah dir sinkron dengan tubuh mediator. Ya, sinkron disesuaikan dengan tubuh mediator, powernya disesuaikan. Kita terhubung, bisa mengikuti bahasa dari mediator, bahasa Indonesia agar bisa dipahami. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tolong malaikat diproteksi apabila yang dihadirkan itu bukan yang asli, mohon dibakar. Terima kasih Mbah. Panjenengan saya hadirkan ke sini apa benar tahu tentang gempa tadi malam, Mbah? Iya, saya tahu. Mbah dari bangsa apa, Mbah? Saya dari bangsa naga. Bangsa naga. Ukurannya berapa, Mbah? Kiranya berapa? Panjang lebarnya kira-kira? Besar aslinya, Mbah? Tinggi saya saja. Ya. Kalau di ukuran bangsa manusia, saya 150 meter. 150 meter. Sudah lama. Umurnya berapa, Mbah? Saya sudah jutaan. Jutaan tahun. Memang tinggalnya di situ atau memang tugas? Saya sudah lama di bawah bumi. Di bawah bumi ini. Iya. Memang bertugas di sana di Selat Madura kan? Mungkin bisa diceritakan, Mbah. Kejadian gempa itu sebenarnya pertanda apa, Mbah, di malam? Kok pas tengah malam itu gempanya? Benarnya itu seperti biasa, pergeseran dari lempeng-lempeng gunung. Setiap waktu akan terus melakukan pergeseran. Itu sudah menjadi hukum alam. Tidak mungkin bumi itu dalam kondisi diam terus menerus, tidak mungkin. Akan terjadi suatu pergerakan. Bumi itu akan bergerak karena bumi itu juga hidup. Jadi bumi terus bergerak. Apalagi yang diketahui, apakah itu ada gempa yang lebih besar lagi ke depannya, Mbah, kira-kira? Kalau untuk urusan yang lain, tujuan yang lain, untuk pembersihan atau peringatan bangsa manusia,
Ada. Sudah dipersiapkan. Sebenarnya di sana sekitar Selat Madura ada apa, Mbah? Kok ada gempa itu, Mbah? Apa memang peringatan atau apa, Mbah? Sementara ini masih peringatan. Belum ke proses tindakan azab. Ini masih peringatan. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan setahu saya. Peringatan berulang kali. Kemudian ada tahap eksekusi. Apa memang ini fase akhir zaman sudah dimulai, Mbah? Jelas sudah. Ini sudah berjalan fase akhir zaman. Ini sudah perjalanan menuju di akhir zaman. Berjalan. Di manusia yang masih dalam kelalaian. Terlalu menyibukkan dengan urusan dunia. Tidak tahu nanti nasibnya seperti apa. Ada perintah lanjutan untuk menggeser bumi ini. Apa masih lama, Mbah? Gempa yang lebih besar ini? Tidak. Bagi kami itu tidak. Itu bahasa apa yang harus dipersiapkan bangsa-bangsa manusia sebenarnya menghadapi peringatan seperti itu. Jalankan saja perintah sama kuasa. Jauhi larangan. Taati aturan. Sudah. 3 konsep yang sudah diajarkan oleh utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taati perintah, jauhi larangan. Ikuti aturan. Apalagi yang perlu. Sekarang manusia itu senang itu, Mbah, sound horeg gitu loh, Mbah. Apa ada itu pengaruhnya pada kemurkaan alam? Itu terjadi bentuk kelalaian. Sampai lupa waktu malam. Itu bentuk kelalaian yang sudah saatnya muncul di akhir zaman. Memang seharusnya muncul itu. Memang sebelum proses dimunculkannya seorang di akhir zaman, dunia ini dalam kondisi yang kacau, dan penuh kelalaian. Orang memang tidak ingkar dengan siapa Sang Maha Pencipta, tapi dia lalai dengan apa yang menjadi perintah Sang Maha Pencipta. Memang tugasnya di sana, Mbah, sampean ya, ditugaskan. Sampean berarti ada perintah ini, Mbah. Semua berjalan tidak sesuka hati. Memang jamnya segitu, Mbah, ya, di saat orang-orang terlelap itu. Iya. Dunia diambang kehancuran. Benar sekali. Bagi manusia yang sudah diberikan hidayah akan sangat memahami kondisi ini, akan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Dunia ini hanyalah sedetik perjalanan dibanding perjalanan di akhirat sana. Sangat singkat. Jadi harus hati-hati. Nanti Banyuwangi ada paku bumi, ada pengaruhnya getaran gempa, misalnya. Tidak itu fatal biar gitu, Bang. Ada. Memang Tapi ada Allah yang berkehendak di atas segala-galanya. Iya. Ada Allah yang maha penentu dari segala-galanya. Apabila pada masanya Allah
ingin membersihkan seluruh manusia yang masih muda, yang masih lalai, yang masih melawan dengan segala perintah. Tidak ada suatu apapun yang bisa menghalangi bersihkan. Apabila manusia sadar lalu sadar diri berbuat kebaikan, apa pengaruh bencana bisa agak mereda, Mbah? Bisa jadi ya. Secara syariatnya bisa jadi, tapi tetap jadwalnya tetap jadwal. Hakikatnya kembali kepada Maha Penentu. Ini tadi sampai terganggu, Mbah, saya hadirkan sini. Bagaimana keadaan di sini, Mbah, di majelis ini? Istiqomah saja, semangat. Amin. Bersemangat, dibangun semangat. Ada pesan, Mbah, mungkin terakhir kali, Mbah, bagi kami yang menjalankan mengikuti amalan dari Kiai Nur. Istiqomah. Istiqomah saja memperbaiki diri. Semangat untuk diri. Jangan bercerai-berai. Itu hal yang sangat ditakutkan di akhir zaman. Apakah yang makhluk yang di dalam tanah ini bersiap-siap untuk keluar, Mbah? Siapa? Ya'juj Ma'juj itu. Ya, mempersiapkan diri. Waktu tidak akan lama lagi. Kalau terbuka buminya bisa keluar, Mbah, ya. Menyedot energi, Mbah. Iya, mereka menunggu janji Allah. Karena sudah dijanjikan pada waktunya, pada masa yang sudah ditentukan. Mereka dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan dari inti bumi. Itu sudah janji Allah sendiri. Yang paling sangat mengerikan bila tidak siap iman. Waktunya sudah dekat, Mbah, ya. Menurut saya bukan kami yang dekat. Seiring perjalanan waktu akan diwujudkan seorang utusan atau bangsa kalian menyebutnya seorang mujadid atau pembaharu yang akan memberikan keadilan di seluruh kampung ini. Apakah sudah muncul, Mas, wujud fisik manusianya, Mbah? Ya, sudah. Sudah. Kalau boleh tahu namanya, Mbah? Tidak boleh. Hanya orang-orang yang Allah sendiri bukakan hijabnya yang tahu. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah sendiri. Sudah cukup, Mbah, ya. Saya kira. Terima kasih telah mengganggu waktu panjenengan, Mbah, ya. Kehadirannya. Sama-sama. Kami mengaturkan terima kasih dan boleh kembali bertugas, Mbah. Ya. Tempatnya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi bisa hasil dari medium kita melalui proses organisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, mengingatkan kita semuanya dalam
masa-masa seperti ini harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pemirsa dari kami dari Padepokan Santri Pahurutan undur diri, berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.